Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa dan bertemu dalam sebuah majelis ilmu, majelis dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan bagi kita pintu ilmu yang bermanfaat serta pintu al-amal salih. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bisa dimudahkan langkah kita mendatangi majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah sarana, wasilah yang mulia yang mengantarkan kita kepada hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah akan sengsara. Dan orang-orang yang menginginkan petunjuk hidayah, maka sarana yang harus dia tempuh adalah sarana ilmu. Belajar, mengaji, mengkaji, menuntut ilmu agama. Maka orang-orang yang dimudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang dimudahkan baginya jalan untuk bertemu dengan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang menempuh suatu jalan yang ingin dengannya mengokohkan keimanan mereka, tauhid mereka, akidah mereka, dan ketaatan-ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa seorang hamba berada di atas kebaikan selama dia menuntut ilmu. Dan semakin jauh seseorang dari jalan ilmu, maka akan semakin dekat tipu daya dan talbis iblis kepada mereka.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kitab kita ya dari kitab Al-Minhah Al-'Aliyah fi Bayanis Sunan Al-Yaumiyah. Kita sampai kepada pembahasan tentang beberapa sunnah seputar azan. Kemudian sunnah yang kedua, qaulu hadza dzikri ba'da syahadatain, membaca zikir setelah muazzin mengumandangkan dua kalimat syahadat ketika azan. Maksudnya adalah ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah dibaca zikir ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Sa'ad radhiyallahu taala anhu, "Man qala hina yasma'ul muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina." Jadi ini yang kita baca setelah muazzin mengumandangkan dua kalimat syahadat. Apa kita baca zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ada ke langsung hafal ini? Ada yang langsung hafal? Sama salwa kita dah. Coba aja dulu. Kita tes sama salwa dulu. Wahdahu. Terus. Wa anna muhammadan abduhu wabil rasulah. Masya Allah. Kan arah mana ini para jamaah? Ini yang sudah lumayan berumur. Nah, lumayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian apa? Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini zikir yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam selesai muazzin mengumandangkan kedua kalimat syahadat. Orang yang membaca zikir ini, pahala yang dipersiapkan bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dzambuhu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba zikir si bro. Nah, terus. Barakallahu fiik. Nah, ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama mengatakan diucapkan ketika selesai azan. Sebagian mengatakan doa ini dibaca selesai azan, ketika azan sudah sempurna. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya selesai muazzin mengumandangkan kedua kalimat syahadat. Baik. Sunnah yang ketiga,
As-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dikumandangkannya azan. Tapi kita kebalik. Kapan bersalawat? Sebelum azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya maka dua pandai ini. Ya maka dua. Ini yang dipakai. Tapi seharusnya bersolawat itu setelah azan, bukan sebelum azan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, tsumma sallu 'alayya." Jikalau kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azannya, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Nabi tidak mengatakan solawat dulu baru azan, enggak. Solawat dulu baru azan tidak. Tapi azan dulu baru bersolawat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyra. Yang bersolawat kepadaku satu kali, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Thumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah bagiku wasilah. Ini yang nanti kita akan baca ketika doa selesai azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah. Wasilah ini apa para jamaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah." Wasilah ini penjelasannya adalah si endengan Nabi alaihi salatu wasallam. Wasilah yang kita mintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah kedudukan di dalam surga yang tidak pantas mendapatkannya kecuali hamba di antara hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkan wasilah itu. Apa wasilah para jamaah? Kedudukan yang ada di surga tidak pantas kecuali bagi seorang hamba yang khusus, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan bagiku wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara anda tahu bersalawat ini? Coba salawat satu. Sama Heli. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk salawat yang paling utama. As-salawat al-ibrahimiyah. Apa namanya para jamaah? As-salawat al-ibrahimiyah. Niki salawat yang paling utama. Dan ada beberapa lafaz salawat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sekitar
ya 4 atau berapa. Ya. Kita ambil beberapa saja. Yang pertama yang terkenal selawat Ibrahim, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat ini dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu. Tambah lain yang lagi. Ini lumayan ini para jamaah. Lebih pendek lagu girang namanya ita bingung kelicur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dakif. Wa barik ala Muhammad. Nah, ini bedanya. Wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lagu ita gaur teh ya. Si pertama no, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kedua beda para jamaah, hadis riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Titik. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bingung apa enggak para jamaah? Bingung. Kumbena enggak sai senjata pamungkas ta soalnya ini. Beda apa guru? Simbe girang kadunde ini. Si lombo-lombo ngana. La ilaha illallah. Berarti si lain dia na lombo ke. Mbe siapal ta tekadu. Mbe ke si lombo-lombo lah lombo lah mun sahih dalil aja para jamaah ini. Lagu arak salah si baca apa guru? Ya ada orang salah baca salawat, apa katanya? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Ndek Allahumma salli. Kalau shalla yusalli bersolawat. Kalau shalla yusalli tasliyah menghibur. Wahai Allah hiburlah Nabi. Lain arti ini. Nampak bahaya huruf ini para jamaah. Ini nampak rajin guru pedal tahsin ini. Ya, ngelurus sangat sal ini. Ya, bukan sal tapi sol. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat yang ketiga. Tambah bingung lagi ini para jamaah. Muttafaqun alaih dari Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. La ilaha. Mubita dah ini para jamaah. Sekat bautama di otak ini jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup telu ini wah. Lamun terombok ya nengkai ini lah. Semakin bingung kita lawan. Ya, cukup 3 ini dulu kita pelajari salawat ini. Taib.
Maka sunnahnya sebelum kita membaca doa setelah azan itu kita bersolawat, membaca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barulah sunnah yang selanjutnya membaca doa setelah azan. Apa para jamaah? Membaca doa setelah azan. Di antara doanya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala hina yasma'un nida," barang siapa yang sudah mendengar azan kemudian dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Apa artinya ikhwatal iman? Wahai Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna, azan maksudnya. Wahai Allah yang memiliki azan, was-salatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Apa wasilah tadi para jamaah? Kedudukan di dalam surga yang tidak pantas mendapatkannya kecuali hamba-hamba yang khusus dari hamba-hamba Allah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah dia di atas kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, riwayat yang lain mengatakan, riwayat Al-Imamul Baihaqi, tambahan innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Taib para jamaah yang dimuliakan Allah, tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ya, ini riwayat Al-Imam Al-Baihaqi sebagaimana yang kita katakan tadi dalam sunannya dari Muhammad ibn Auf. Ini namanya belajar kritik hadis para jamaah. Muhammad ibn Auf dari Ali bin Ayyash, ya. Kemudian hadis yang kita baca tadi ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Dari jalan yang sama, Ali ibn Ayyash dari Ahmad, dari Ali bin Madini, dari Abu Zur'ah, dari Imam Al-Bukhari, Al-Imam Juzjani dan yang lainnya. Maka riwayat yang kedua ini riwayat yang syadz, menyelisihi riwayat yang pertama, yang perawi-perawinya lebih thiqah, lebih terpercaya, sehingga tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini adalah tambahan yang dhaif. Tapi sekarang mana yang lebih laku? Tambahan ini atau yang sahihain? Tambahan yang lebih laku. Ini yang kita herankan para jamaah. Di masyarakat kita ini hadis dhaif itu laku. Mengusap muka selesai berdoa, hadis dhaif. Innaka la tukhliful mi'ad, hadis dhaif. Tambahan doa azan. Tapi sayangnya itu yang lebih laku, yang lebih sahih ditinggalkan. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Memang para jamaah, kita tidak mengingkari Syekh bin Baz mengatakan riwayat ini riwayat yang hasan. Perhatikan para jamaah, Syekh bin Baz mengatakan apa? Riwayat ini riwayat yang hasan. Lihat para jamaah, dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis itu para ulama kita memang
Ada perbedaan pendapat. Sebagaimana perbedaan pendapat yang sering saya sampaikan, salat tasbih, sebagian ustadz kita, sebagian sebelumnya, jangankan ustadz kita, sebagian para ulama terdahulu, para a'immatul hadis, para ulama hadis sudah berbeda pendapat tentang kesahihan salat tasbih. Makanya ustadz kita, Ustadz Mizan, mengatakan hadisnya hasan, bisa jadi sandaran. Kalau antum tanya saya mengatakan dhaif. Jangan heran para jamaah. Tidak perlu yo kan ngene ungkat ustaz si lain. Kan ngene ungkat ustaz lain. Itu lah bangah. Karena apa? Karena mungkin ustaz kita berpendapat dengan pendapat ulama yang terlebih dahulu. Dan saya berpendapat juga dengan ulama yang terdahulu, sama-sama memiliki hujjah. Tapi para jamaah dalam bab ini silahkan hormati. Ya, nanti ku kanggo aku. Dhaif hadisnya unda. Kalau memang ada yang menghasankan, hasankan. Tapi sebagian, kalau hadis innaka la tukhliful mi'at ini, sebagian besar para ulama mendhaifkannya. Jelas para jamaah? Maka tambahan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'at, itu tambahan yang dhaif. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah, ada faidah. Al-khuruju minal masjid ba'dal adzan manhiyun anhu. Keluar dari masjid setelah azan dilarang. Keluar dari masjid setelah azan dilarang. Enggak coba-coba sugul dengan masjid kalau tidak ada kebutuhan. Dilarang. Ini hukum asalnya dalam agama para jamaah. Dalilnya, nah ini indahnya para jamaah. Ini indahnya beragama ini. Ini hukum, ini dalil. Kalau kita mengatakan ini hukumnya, ini ucapan ustadz saya. Ini ucapan tuan guru saya. Kalau ucapan ustadz tidak maksum. Kalau ucapan tuan guru tidak ada maksum. Tapi kalau kita mengatakan ini sabda Nabi SAW, Bapak mampu. Ya. Hadis Abi Sya'tha, lah sekarang sahabat ini para jamaah. Abu Sya'tha, Shin Ain Tha Hamzah, Sya'tha. Coba kalau orang Sasak kira-kira apa dipanggil dia ini? Karena kita orang Sasak ini Masya Allah modifikasi nama itu luar biasa. Nama indah jadi jauh 380 derajat berubahnya. Ya. Ya. Contoh para jamaah. Namanya siapa? Namanya Aisyah. Dipanggil Ico. Luar biasa orang Sasak ini. Jauh aning berhari. Ya. Kemudian apa nama yang lain? Iya. Abdullah. Bedul. Masya Allah. Luar biasa para jamaah. Mulyadi, Poleang. Kok jauh-jauh aning kayak ini para jamaah. Masya Allah. Apalagi kalau nama anaknya Sya'tha. Beliau bercerita, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'azzana al-mu'azzin faqama rajulun minal masjid yamshi. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basaruhu hatta kharaja minal masjid. Kata Abi Sya'tha, kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian muazzin mengumandangkan azannya. Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki selesai azan, dia berjalan keluar. Abu Hurairah melotot, matanya gini. Dilototin dia. Sampai laki-laki ini keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim. Sesungguhnya orang ini telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hajat
batal wudu atau yang lainnya, maka ini nggak ada masalah dia keluar ikhwatal iman dari masjid. Tapi kalau dia tidak punya kebutuhan keluar dari masjid setelah dikumandangkannya azan, berarti dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sugul dengan masjid, jebakno anta kontek. Ya. Lihat kiri, lihat kanan. Kalau sudah azan para jamaah, jangan keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita masuk pembahasan yang baru. Sunnatul fajri wa fiha iddatus sunan. Sunnah-sunnah seputar salat subuh. Dan di sini ada beberapa sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunnah rawatib. Yang dilakukan sebelum dan sesudah salat. Nah, berapa jumlah rakaat salat sunat rawatib para jamaah? 12. Bacuan. Berapa para jamaah? Abu Raju, pira lu ya? Berapa? 12. Baik. Pak Haji? 12. Pak Heli? Yang biasa 12. Kalau tidak biasa? Yang biasa 12 katanya para jamaah. Mami, pira? Nah, hitung dulu mami, hitung para jamaah. Berapa? 12. Taib. Lamun 10 ngombe tadahna. Perhatikan para jamaah. Jumlah rakaat salat sunnah rawatib itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama 10 rakaat. Ini riwayat Abdullah bin Umar. Riwayat siapa? Abdullah bin Umar. Dalam Sahihain. Nah, kita baca hadisnya. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhr. Berapa? 2. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. 4. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya Rasulullah SAW. Berapa? 8. Wa raka'ataini qabla salati subhi. 2 rakaat sebelum salat. Pira jarina? 10. Ngonek 12 ngante. Ndek man masih beruna pendapat pertama ini, sabar para jamaah. Pendapat yang kedua 12, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa jadinya? 12. Juga didukung riwayat Ummu Habibah, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga 12 rakaat. Ditambahkan arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat fajar. 12. Nah, taib simbe tekadu nang ka ini. Ka, mbe tekadu 12 atau 10?
Kan. Nengka kita ambil ngarang-ngarang tahu ngatu ilmu nengka ini. Ngubet adanya. Bisa 10, bisa 12. Nah, itulah bingung-bingung para jamaah. Bau 10, bau 12. Kenapa? Para ulama mengatakan terkadang Nabi sholatnya sebelum zuhur itu 4 rakaat. Dan itu dilihat oleh Abdullah bin Umar. Tapi Nabi kalau sholat di rumah, iya, sholatnya berapa? 4. Karena riwayat Aisyah mengatakan, anna Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Bukan berarti nggak boleh di masjid, boleh. Maka kalau ba'diyah dan qabliyah zuhur itu ada 2 cara para jamaah, bahkan 3 cara kata para ulama. 3 cara ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. 3 riwayat ini riwayat yang sahih. Cara yang pertama 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Cara yang kedua 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya. Tapi rakaat setelahnya itu bukan sunnah rawatib yang muakkadah, itu terhitung mutlak. Cara yang ketiga 4-2. Ini 3 cara sholat para jamaah. 2-2, 4-4, 4-2. Ini formasi sholat ba'diyah dan qabliyah zuhur. Dia ke formasi main bola aja. Nah. Jelas Pak Guru? Pira. Nah, terus. Ilmu maghrib benar-benar aja. Oh, guru pedal jauh aneh ngomong hayal ini. Terus. Bau terus. Bancal Pak Guru ini. Abu Mikdad, Abu Mikdad? Berapa? Abu Fakih berapa? 42, 22, 4. Jelas para jamaah? Taib. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ini pembahasan kita. Yang kita bahas ada sunnah yang berkaitan dengan waktu fajar itu adalah qabliyah subuh, ratibatul fajar. Ini sunnah yang paling ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. Subhanallah. Kita baca satu dalil kemudian kita tutup kajian ini. Nanti kita akan lanjutkan. Penting kita tahu dalil yang pertama ini bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi SAW pernah bangun telat sholat subuh, namun beliau mulai dengan qabliyah fajar dulu, baru sholat subuh. Nabi telat, matahari udah terbit. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis sahih li ghairihi. Dari Abi Maryam radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Fa asrayna lailatan, kami berjalan di malam hari. Falamma kana fi wajhi subuh, ketika mendekat waktu subuh, nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fanama wa nama an-nas. Mendekat waktu subuh, Nabi turun. Beliau pun tertidur dan para sahabat tertidur. Falam nastayqiz illa bisyamsi qad tala'at 'alaina. Kami tidak bangun kecuali matahari sudah terbit. Ini riwayat sahabat Rasulullah SAW. Fa amara Rasulullah SAW al-muazzin fa azzana. Maka Nabi SAW merintahkan muazzin untuk azan. Tetap azan para jamaah. Kalau kita bersama jamaah lalu kita telat. Ini perjalanan misalkan dibuat telat semuanya, azan sudah ke azan. Ini dalilnya ini jelas hadis sahih. Karena azan telat ya mana. Lah mun dek tak tahu. Kalau kita enggak tahu, ini kok kenapa kok diazan?
Udah terbit matahari azan subuh katanya. Taib. Kemudian summa shalla raka'ataini qabla al-fajr. Nabi SAW salat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi enggak langsung salat subuh qatal iman meskipun telat. Summa amarahu faqam. Kemudian Nabi perintahkan muadzin untuk qamat fa shalla bin nas. Kemudian beliau mengimami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia para jamaah. Kan kita lanjutkan tentang ya pembahasan qabliyah subuh ini, apa bacaan-bacaannya dan apa sunnah-sunnahnya. Nanti ada sunnah-sunnahnya para jamaah. Sunnahnya kita memperpendek sholat kita qabliyah subuh itu. Dan tidak boleh ditambah lebih dari 2 rakaat. Kecuali sesekali waktu, misalkan dia masuk tahiyatul masjid dulu baru sholat 2 rakaat yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau terus menerus ditambah lebih dari 2 rakaat, ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan datang pembahasannya secara terperinci pada kajian yang akan datang. Silakan azan dulu. Azan Pak Haji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Silakan ada bertanya para jamaah. Ada yang punya pertanyaan? Masih. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini zikir yang dibaca selesai muadzin mengucapkan kedua kalimat syahadat di dalam azannya, baru dibaca zikir ini. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, kemudian juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Syekh guru kami Syekh Abdul Razzaq hafizahumullah wa rahimahumullah taala jami'an. Wallahu taala ala wa ala. Jelas ini? Bagaimana? Ya. Yang di mana? Taib. Iya, sudah saya katakan terkadang ya para ulama mengatakan itu dibaca setelah azan. Memang sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Tapi sebagian besar mengatakan dibaca selesai ya muadzin mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Nah, lafaz yang lain memang ada riwayat yang lain mengatakan wa asyhadu tambahannya. Ya, itu juga riwayat yang sahih. Tapi riwayat yang saya bawa ini ada riwayat tanpa asyhadu. Cukup dengan asyhadu di pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalau ditambah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul juga tidak ada masalah karena itu datang melalui jalan riwayat yang lain. Jelas? Jelas? Nah, wallahu taala a'lam. Wa anna itu artinya sesungguhnya. Iya. Sesungguhnya, dan itu ma'tuf dalam bahasa Arab, ya, dia di'ataf, dikaitkan dengan fiil, kata kerja yang pertama. Ini ilmu nahu, ini sedikit kita berbicara. Ya, wa asyhadu, kemudian wa anna Muhammadan itu di'atafkan kepada wa asyhadu. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sama maknanya. Cuman bahasa orang Arab itu suka begitu para jamaah. Terkadang kata kerjanya dibuang untuk meringkas. Nah, wallahu taala ala wa ala. Siapa yang tadi yang lain? Apa guru Pak Guru Kakak? Kan ngane ya Kakak.
minta petunjuk dulu kata Rasulullah SAW. Terus Kan kita sebagai sunnahnya selaku praktik caranya tegawi kita. Lalu kelompok lain cuma citau sunnah dino tegawi kamu kita pahala, kamu tegawi nanti kamu pahala. Pertanyaan mohon penjelasan. mohon penjelasan. Nah, ya wah Pak Guru ini. Masya Allah, mohon penjelasan. Taib. Jadi pertanyaannya Guru Pedal tentang sunnah ini. Jadi pemahaman masyarakat kita, sunnah itu apa yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Ini pemahaman sunnah dari satu sisi saja, sisi para ulama fikih. Kalau para ulama akidah mengatakan sunnah itu lawan dari kata bid'ah. Kalau sunnah menurut para ahli hadis, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah menurut ahli hadis. Jadi masyarakat kita ini didoktrin dengan doktrin yang salah dalam memahami sunnah. Sunnah itu petunjuk, atau bahasa kita Islam itu ya sunnah itu ya Islam. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "I'lam rahimakallah annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal islam." Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sunnah itu secara syariat petunjuk, ajaran, mengamalkan Al-Quran dan hadis, itulah sunnah di atas pemahaman sahabat. Tapi masyarakat kita sudah kadung terlanjur, aduh sunnah ini artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Ini pemahaman yang betul dari satu sisi saja, dari sisi para ulama fikih. Maka Pak Guru, ini perlu diluruskan, diajarkan kepada masyarakat kita. Oh, kena pemahaman ini lagu lengan sailangan. Lengan-lengan para ulama fikih. Contoh, ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang wajib, jenggot. Sunnah apa enggak? Sunnah Nabi SAW. Wajib apa enggak? Wajib. Contoh sunnah, mengangkat celana di atas mata kaki. Sunnah apa tidak? Sunnah, tapi hukumnya wajib. Begitu dia para jamaah. Karena apa? Sunnah yang kita inginkan adalah petunjuk dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di sini ada pertanyaan. Bismillah, salat syuruk boleh dikerjakan 2 rakaat Ustaz? Salat syuruk itu cuma 2 rakaat, nggak boleh ditambah. Kalau ditambah nanti dia jadi salat duha ujungnya. Yang kedua itu rakaat 2 yang lain itu jatuhnya salat duha. Tapi para ulama mengatakan salat syuruk itulah waktu awal salat duha. Dan dia juga dikatakan salat duha. Tapi dari sisi yang lebih khusus, dia dikatakan salat syuruk. Paham apa tidak para jamaah? Salat syuruk ya termasuk salat duha. Paham para jamaah? Iya. Tapi kalau kita berniat salat syuruk itu lebih dari 2 rakaat, nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Tirmidzi, dari Anas radhiyallahu taala anhu, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari,
thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ajru hajjatin wa umratin tammatan tammatan tammatan, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. 2 rakaat, Nabi nggak mengatakan 4, Nabi nggak mengatakan 6, 2, karena dialah awal waktu sholat duha. Ingat para jemaah, terbit matahari jangan langsung sholat, tunggu dia meninggi setinggi tombak, barulah dia sholat. Ini penjelasan para ulama. Jangan langsung sholat, tunggu setinggi tombak matahari itu terbit, sebagaimana kata Imam At-Thaybi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarhul Mishkat. Dia menjelaskan tentang masalah itu. Ketika terbit matahari, jangan langsung sholat, tapi tunggu matahari itu meninggi seukuran tombak, barulah dia sholat syuruk. Jelas para jamaah? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ah, sekarang saya Pak Guru. Ah, kan ngene. Ah, terus. Terus. Sampai mana cahaya bau kena dihilangkan oleh mereka. La ilaha illallah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, subhanalladzi zayyana ar-rijala bil liha. Maha suci Allah yang menghiasi para lelaki dengan jenggot. Ucapan Aisyah, ini istri Nabi. Maha suci Allah yang menghiasi para lelaki dengan jenggot. Wan nisaa bizzawaib. Dan maha suci Allah yang menghiasi wanita dengan ekor-ekor mereka, artinya rambut-rambut mereka yang panjang. Lagu nang kaja ilangan itu perhiasan. Nah, ini kita hilangkan perhiasan kita. Berarti orang yang menghilangkan jenggotnya, dia menghilangkan perhiasannya. Karena Allah yang menghiasi apa? Laki-laki itu jangan jenggot. Makanya yang habis jenggotnya, habis laki-lakinya. Jadi dengan beriman, kata orang-orang munafik. Wahai orang-orang beriman, kasih kami cahaya kalian. Ya. Apa yang katakan beriman? Kita betul mesa-mesa tuh. Kemudian dibuatkanlah tembok yang menghalangi mereka yang tidak mendapatkan cahaya dari orang-orang yang beriman. Maka para jamaah, uban ini jangan dicabut, karena uban ini adalah cahaya. Ndak embot, dengan toa itu silai embotang aku dulu bulu putih ini genit otak tuh mana? Ya gatel kepala rambut putih ini, jangan. Ini menjadi cahaya kita pada hari kiamat. Ama heli luwe putih bawa dari ini. Apa luwe terang hadilan insyaallah ka biiznillah taala. Wallahu taala ala wa alam. Tidak ada waktu spesifik itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sampai terakhirnya. Ya, ini tidak ada ya waktu spesifik untuk meriwayatkan. Tapi kalau salawat Ibrahimiyah dan salawat-salawat yang tadi itu dibaca di dalam salat, enggak boleh diganti dengan salawat yang lain. Enggak boleh antum pakai sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ya, karena Nabi SAW bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Tambah sayyidina enggak boleh ditambah sayyidina. Karena lafaznya begitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya lafaz salawat dan zikir-zikir itu adalah tauqif. Kecuali
Ya, kecuali lafaz salawat yang bersifat umum, misalkan sallu alayya, ya, bersalawatlah kepadaku, ya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya, bisa, tidak ada masalah. Ini selawat di luar sholat, tapi selawat di dalam sholat nggak boleh diganti-ganti, karena lafaznya bersifat tauqif dari Rasulullah SAW, bersandarkan dalil, nggak boleh hasil karangan-karangan kita para jamaah. Bahkan, tambahkan sayyidina, karena Nabi kita itu sayyidu waladi Adam, nggak boleh. Betul, Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Akulah penghulu anak manusia pada hari kiamat dan aku tidak berbangga. Kita tidak mengatakan beliau sayyidina, beliau sudah sayyiduna. Ya. Makanya tidak perlu ditambah di dalam sholat. Di luar sholat para ulama juga mengatakan tidak ada masalah untuk diucapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Bu Aris. Ganjaran membaca doa ketika azan tadi disebutkan surah Ya. Ada riwayat yang kami dengar bahwasanya Rasulullah akan menjamin dan ditarik tangannya ke surga. Bagaimana riwayat ini? Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa nggak dilakukan 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid? Karena takut dengan masjid. Taib. Mengenai riwayat tentang akan ditarik tangannya pada hari di surga. Allahu a'lam, saya tidak tahu hadisnya, tidak mau saya ngarang-ngarang. Nanti saya cari dulu. Kemudian yang kedua tentang apakah boleh 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Nanti akan datang penjelasan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Kalau takut telat, ya tidak ada masalah 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Tapi jangan dianggap itu suatu kekhususan yang harus dikerjakan. Enggak. Sekali-kali waktu tidak ada masalah. Ya, misalkan 2 rakaat dulu di rumah, kemudian naik ke masjid 2 rakaat lagi, nggak ada masalah. Ya, karena penjelasan tidak ada dalil spesifik dari Nabi SAW. Cuma Nabi itu terkadang sholatnya di masjid, terkadang sholatnya di rumah. Yang Aisyah ceritakan Nabi itu sholat 4 rakaat di rumah. Yang Ibnu Umar lihat Nabi itu sholat di masjid 2 rakaat. Jelas ini para jamaah? Nah, wallahu taala a'lam. Pertanyaan lain. Apakah seorang yang rajin salat sunat rawatib rakaat 12 rakaat tetapi tetap melakukan bid'ah, tetap mendapatkan rumah di surga? Jazakumullahu khairan Ustaz. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kata salah seorang ulama tabi'in, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, tentang perkara bid'ah ini, merupakan salah satu amalan yang seseorang menjauhkan seseorang dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang ahli bid'ah semakin giat, melainkan akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullahu taala. Tidaklah seorang semakin giat melakukan bid'ah, melainkan akan semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, urusan bid'ahnya urusan dia dengan Allah. Kalau diampuni, masuk surga. Kalau nggak diampuni, dosa apapun pasti akan membuat pelakunya mampir dulu di neraka. Kita berbicara dosa secara umum, dosa bid'ah, dosa mencuri, dosa zina, dosa riba, dosa berdusta. Semua pelakunya diancam dengan neraka para jamaah. Ya. Jadi tidak usah kita bid'ah kayaknya sebut mana. Tidak usah bingung sebut bid'ah itu para. Sama kalau nyebut bid'ah ini sama menyebut
zina, riba, semuanya diancam neraka apa enggak para jamaah? Ya. Zina itu sesat apa enggak? Jelas kesesatan zina itu, maksiat, mencuri, berdusta. Tapi masalahnya kalau bid'ah ini berkaitan dengan amalan yang dianggap baik. Ya, sehingga orang sensitif dengan pembahasan seperti ini. Maka oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau dia rajin sholat 12 rakaat, mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi yang namanya bid'ah selalu diancam dengan neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, wallahu a'lam. Seberapa panjang jenggot yang dipelihara Pak Ustadz? Bolehkah dirapikan? Tidak ada riwayat merapikan jenggot kecuali dari hadis Abdullah bin Umar. Itu pun sekali setahun. Cuman dipotong 1 genggam. Tapi kalau Nabi nggak ada riwayatnya. Nah, tapi sekarang nggak. Nah, bukan bawahnya yang ya. Jadi nggak ada batasan panjang jenggot itu. Nabi kita SAW disebutkan dalam Syama'il al-Muhammadiyah, ciri-ciri fisik beliau itu kasul lihyah, jenggotnya sangat lebat dan panjang. Ya. Tapi subhanallah para jamaah, kata orang-orang yang benci dengan jenggot ini, semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan kita jalan hidayah. Orang yang selalu berbuat syirik lalu tidak sempat bertaubat, tapi akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat tauhid, apakah dapat masuk surga? Berarti dia bertaubat, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu sebagai bentuk taubatnya dia. Ya. Berbeda dengan Firaun para jamaah. Kalau Firaun disumpel sama malaikat Jibril pakai lumpur laut itu. Kenapa? Masa enak sekali mau mengucapkan beriman kepada Allah sedangkan dosanya luar biasa manusia ini. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, kita menghukumi secara zahir para jamaah. Ya, mudah-mudahan dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lil jami'. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.